Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah rumah tangga Jemaat POK Hosana Cililitan pada tanggal 23 September 2021 pada hari ini, sore hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu selalu berada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dan kita akan renungkan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Meskipun kami harus melalui fasilitas daring Tuhan, online, namun itu tidak mengurangi gairah kami untuk beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan, firman itu boleh memberkati kehidupan kami, mengubah hidup kami untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah membuka hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas 13, kita akan membaca ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita siapkan bacaan kita. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang terus memelihara firman Tuhan itu dan juga yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang kekasih, judul daripada renungan kita pada sore malam hari ini adalah kesembuhan fisik dan pemulihan spiritual atau pemulihan rohani. Nah, jemaat yang kekasih, pembacaan ini diawali sebelumnya dengan perikop sebelumnya adalah berbicara tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Jadi saya akan menghubungkan renungan kita dengan perumpamaan ini, di mana di sini diceritakan bahwa seorang mempunyai pohon ara, dia tanam di tengah-tengah kebun anggur. Namun setelah 3 tahun dia tidak juga berbuah. Itu sebabnya orang ini berencana untuk menebang saja pohon yang tidak berbuah itu. Namun penjaga kebun itu meminta kepada tuannya supaya
ditunggu 1 tahun lagi. Dia akan mengusahakan, dia akan memupuk, dia akan menggemburkan tanahnya supaya tanaman ini atau pohon ara ini dapat berbuah. Dan katanya kalau memang dalam setahun ini tidak berbuah, maka dia juga akan memotong pohon itu. Nah, saudara yang kekasih, saya belajar waktu saya baca perumpamaan ini, saya belajar bahwa setiap kita dituntut untuk berbuah oleh Tuhan. Setiap kita orang-orang percaya, Tuhan telah fasilitasi kita untuk dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, perumpamaan ini berkaitan erat dengan renungan yang akan saya bawa di dalam pembacaan kita tadi, yaitu di pasal 13 ayat 10 sampai 17. Di dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, dia di pasal 13 ayat 6 sampai 9. Nah, saudaraku yang kekasih, berkenan dengan perumpamaan pohon ara tadi, ada juga limit waktu, sehingga sang yang mengusahakan kebun itu berkata kepada Tuhan, kalau setahun lagi tidak berbuah juga, maka dia layak untuk ditebang. Jadi kita diingatkan kembali bahwa ada waktu yang ditunggu oleh Tuhan untuk kita berbuah. Jangan sampai terlambat. Nah, saudaraku yang kekasih, kita belajar tentang kesembuhan. Ya, kalau kita belajar tentang kesembuhan di dalam kitab Injil, maka itu tidak hanya berkaitan dengan kesembuhan fisik, tetapi ada pelajaran-pelajaran spiritual, ada pelajaran-pelajaran rohani yang harus kita pelajari bersama-sama. Karena di setiap peristiwa kesembuhan tidak hanya berbicara kesembuhan badan kita yang mengalami sakit, tetapi secara rohani ada hal-hal yang harus kita pelajari. Karena sakit itu juga tidak hanya fisik. Kadang-kadang secara spiritual, secara rohani kita juga adalah bisa mengalami sakit. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 13 kita melihat satu cerita seorang wanita yang ada beribadah di hari Sabat itu, datang beribadah, sedang mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus. Namun wanita ini cacat fisiknya. Alkitab katakan bahwa wanita ini dirasuk oleh roh jahat sehingga badannya menjadi bungkuk, dan keadaan bungkuk itu membuat dia sangat menderita. Ya, roh jahat mengikat wanita ini dan menjadikan dia seorang yang bungkuk. Ya, orang bungkuk, saudara, dia tidak bisa lihat kemana-mana. Karena tulangnya bengkok dia, sehingga dia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat orang lain di samping kiri kanannya. Apalagi dia harus di dalam ibadah tuh ada orang Mazmur katakan bahwa angkatlah kepalamu, ya, angkatlah wajahmu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Itu dia tidak bisa lakukan di dalam peribadatannya. Ya. Ia tidak bisa melihat orang lain dan tidak juga dapat melihat ke atas atau ke arah Tuhan. Ya, jadi orang ini beribadah kepada Tuhan dengan penderitaan yang demikian, saudara. Di dalam kehidupan sehari-hari juga dia mengalami penderitaan karena cacat yang membawa keterbatasan. Melihat hal tersebut, Yesus langsung memulihkan wanita ini supaya ia dapat beribadah dan ia dapat memuliakan Tuhan. Dan memang kenyataan yang terjadi setelah dia dipulihkan, dia langsung beribadah dan dia langsung memuliakan Tuhan. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Karena untuk itulah kita beribadah. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membebaskan orang-orang yang terikat, sehingga dia tidak dapat beribadah secara fisik. Dia tidak dapat beribadah di dalam pada waktu dia ada di rumah ibadah, dia tidak bisa melakukan ibadah
yang sama seperti orang-orang yang sehat. Saudaraku yang kekasih, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk mulia. Manusia juga diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk mulia, manusia menggambarkan karakter Tuhan, segambar dengan Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia berhubungan dengan kiri kanannya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan hewan atau binatang. Kalau hewan atau binatang, dia hanya melakukan untuk dirinya sendiri. Tetapi manusia adalah makhluk sosial. Dan ciri fisik manusia adalah berdiri tegak. Kalau hewan itu membungkuk, semua hewan membungkuk, jalannya akan membungkuk. Semua hewan, kalau kita perhatikan semua, simpanse sekalipun atau apa saja. Kalau ada seekor anjing yang berdiri seperti jadi lucu. Jadi bukan seperti seekor anjing, tapi bukan juga seperti manusia. Tetapi manusia berdiri tegap. Maksudnya untuk apa? Supaya manusia dapat melihat, karena dia makhluk sosial. Bisa melihat saudara-saudaranya kiri dan kanan, bisa melihat keadaan orang di dalam keadaan seperti apa. Manusia bisa tahu, bisa mengetahui karena manusia memiliki badan yang tegap, ya. Jadi dengan badan yang tegap, manusia bisa bersosialisasi, mengetahui keadaan seseorang, apakah dia butuh pertolongan atau tidak, atau dia membutuhkan sesuatu yang kita miliki, atau kita membutuhkan sesuatu yang orang lain miliki dan orang lain akan menyatakan itu kepada kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau hewan memang bungkuk, ya, dia hanya melihat dirinya sendiri, ya. Hewan itu, saudaraku yang kekasih, hidupnya dia kenyang, kemudian seks, kenyang, seks, kenyang dan seks. Cuma itu saja hewan, tidak ada yang lain. Dia berketurunan pun tidak memandang pasangan yang tetap, ya. Bahkan mungkin dari keluarganya sendiri dia bisa berketurunan. Demikianlah binatang, demikianlah hewan. Beda dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia beribadah kepada Tuhan. Manusia juga melandaskan kasih di dalam kehidupannya. Karena di dalam pada waktu Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk penyembah dan juga penyembah kepada Tuhan, dan juga sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan saudara sekelilingnya, itu yang Tuhan berikan kepada manusia, landasannya adalah kasih. Itu sebabnya Yesus begitu mengasihi kita, ya. Dia lihat perempuan ini butuh pertolongan, dia langsung turun tangan dan menolong karena dia mengasihi umat manusia. Nah, di dalam cerita ini, saudaraku yang kasih, kalau kita baca selanjutnya, ayat per ayat selanjutnya, kita akan dapat melihat, ya, kita bisa melihat, ya, siapakah sebenarnya yang bungkuk, ya. Di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab dia, saudaraku yang kekasih, hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah di 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Saudaraku yang kekasih, siapa yang bungkuk? Wanita yang bungkuk itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Wanita yang bungkuk, yang sulit beribadah pada waktu itu, sekarang dia sudah dapat beribadah, sudah tidak bungkuk lagi secara fisik dan secara rohani ketahuan. Begitu dia sembuh, dia langsung memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kepala rumah ibadat gusar. Dia tidak setuju apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia protes kepada Tuhan, meskipun dia tidak berbicara secara langsung memandang kepada Yesus. Dia berkata kepada orang banyak, dia hasut orang banyak untuk membenarkan apa yang dia katakan, untuk membenarkan apa yang selama ini dia lakukan. Apa selama ini yang dia lakukan? Gusar, ya. Konsep
orang ini tentang hari Sabat membuat dia menolak apa yang telah Yesus lakukan terhadap wanita ini. Dia protes, dia tidak setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia menolak, ya, saudaraku yang kekasih, karena dia punya prinsip sendiri tentang hari Sabat itu. Dia punya prinsip sendiri, dan prinsipnya itu dia tidak mau orang lain berbeda dengan dia, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, wanita itu adalah orang yang terhambat di dalam ibadah, dan pada waktu itu Tuhan langsung membebaskan dia dari segala hambatan dan sakit penyakit dan ikatan roh jahat itu, sehingga wanita itu menjadi sembuh dan dapat beribadah. Hanya kepala rumah ibadat ini tidak setuju, karena dia punya konsep tentang hari Sabat itu konsep yang lain. Kalau menurut kita membaca jadi amburadul, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Ya, karena bagi orang ini melakukan sesuatu yang baik untuk hewan miliknya, bagi dia itu tidak melanggar. Kan Yesus langsung menegur dia. Nah, Yesus katakan bahwa kalau kamu, apa yang kamu lakukan pada hari Sabat itu, ya, adalah sesuatu yang sebenarnya salah. Kenapa? Pada hari Sabat dia tidak mau berbuat baik kepada wanita yang bungkuk atau menyetujui apa yang Tuhan telah katakan. Bahkan Tuhan menegur mereka karena mereka mempunyai hewan. Saudara yang kekasih, mereka mempunyai hewan peliharaan, dan hewan peliharaannya yang berupa lembu dan keledai itu di hari Sabat tetap mereka layani, mereka beri minum. Artinya mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ibadah. Saudaraku yang kekasih, orang ini bungkuk secara rohani karena dia punya standar ganda. Dia memprotes apa yang Tuhan Yesus lakukan, padahal Tuhan Yesus sedang meluruskan arti daripada hari Sabat. Bagi Yesus, hari Sabat adalah hari di mana Tuhan dimuliakan. Pada waktu orang beribadah, orang akan memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, pada waktu wanita ini beribadah, wanita ini memuliakan nama Tuhan. Itulah inti daripada ibadah. Tetapi orang ini melarang wanita ini dipulihkan, melarang wanita ini untuk beribadah dengan keadaan yang sehat. Malah dia lebih mementingkan hewannya. Tetapi keturunan Abraham yang artinya umat Allah justru dia tidak perhatikan. Itulah konsep hari Sabat yang amburadul di dalam kehidupan kepala rumah ibadat ini. Tidak semua, saudara, karena di dalam cerita lain kepala rumah ibadat juga ditolong oleh Tuhan pada waktu dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin kepala ibadat di rumah ibadat yang lain, tetapi Tuhan bukan berarti diskriminasi hanya menegur kepala rumah ibadat, tapi dia memiliki, orang ini memiliki konsep tentang hari Sabat yang salah. Ya, orang ini bungkuk secara rohani karena tidak dapat melihat apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam hari Sabat. Hari Sabat tadi Yesus katakan adalah hari di mana orang memuliakan Tuhan, milik kepunyaannya Tuhan, yaitu umatnya beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Di hari Sabat itu orang berbelas kasihan adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Jadi pada waktu kita beribadah, kita juga harus memiliki rasa belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Saudaraku yang kekasih, bagi Yesus hari Sabat juga adalah di mana orang-orang dibebaskan secara rohani di dalam kehidupannya. Karena pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan dengan konsep yang benar, maka Tuhan siap menolong
setiap orang seperti wanita ini. Dia datang di dalam keadaan bungkuk, dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan orang ini. Sehingga ibadah juga adalah di mana menurut Tuhan Yesus hari Sabat umat beribadah mendapatkan kelepasan atau pemulihan. Pelajaran apa yang kita dapat melalui renungan ini? Saya dapati yang pertama adalah, saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, saudara, kita harus berbuah. Berbuah akan kelihatan pada waktu kita beribadah. Ketua rumah ibadah ini kelihatannya belum berbuah di dalam pelayanannya. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang Tuhan tuntut adalah buah dari kehidupan kita, buah dari pelayanan kita. Kita harus berbuah, saudara kasih. Di dalam kita menjalani kehidupan kita juga adalah ibadah, saudara kasih. Di mana di situ kasih kita terapkan secara luar biasa. Ada banyak orang dalam kelemahan membutuhkan pertolongan. Buah kita sedang ditunggu oleh Tuhan. Nutrisi yang sama seperti pohon tadi di pohon ara di kebun anggur itu, pohon kebun anggur itu tanahnya adalah tanah yang sangat subur. Masa pohon ara itu tidak bisa berbuah? Hati-hati juga dengan kehidupan kita. Apapun pelayanan kita atau kita sebagai jemaat saja, Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah. Janganlah kita menjadi sandungan bagi orang-orang lain yang mau datang dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ibadah yang benar akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Perhatikan baik-baik bagaimana kita beribadah. Apakah kita memuliakan Tuhan? Karena ada banyak orang ke gereja melakukan ritual ibadah melakukan ritual ibadah, tetapi Tuhan tidak dimuliakan. Badan kita mungkin tegap, tapi secara rohani mungkin kita bungkuk karena kita tidak bisa melihat orang lain. Kita tidak bisa memahami orang lain. Kita masih ada kebencian terhadap orang lain. Kita tidak kelihatan sebagai orang-orang yang beribadah tetapi tidak memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Itu pelajaran yang kedua. Ibadah kita bukan tentang diri kita, ini yang ketiga. Bukan tentang pribadi kita. Pemimpin rumah ibadah ini dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah sebagai orang yang munafik. Munafik itu, saudaraku yang kekasih, di hati berbeda dengan apa yang dikatakan. Di hati berbeda dengan apa yang diperbuat. Hipokrisi, ya, orang Yunani katakan hipokrisi, yaitu bermain sandiwara. Ibadah kita, saudaraku yang kekasih, bukan ibadah bermain sandiwara, saudara. Ibadah kita benar-benar datang kepada Tuhan untuk kita mau dipulihkan, untuk kita mau memuliakan nama Tuhan, untuk kita berbelas kasihan kepada orang lain. Ibadah kita bukan melulu tentang kita, keluarga kita, anak kita, itu saja, bukan. Tetapi ibadah kita juga berbicara tentang orang lain. Kita belajar tentang hal ini semua, saudaraku yang kekasih, agar supaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita memiliki konsep yang benar tentang beribadah. Kita memiliki konsep yang benar tentang berhari Sabat, berhari Minggu, di mana di dalamnya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua ibadah-ibadah kita dan semua pelayanan yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan, di mana Tuhan dimuliakan, orang lain diberkati dengan kehadiran kita, dan juga kita dibebaskan dari berbagai belenggu yang menghambat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami belajar pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan firman-Mu yang menguatkan kami, yang menunjukkan kepada kami akan kehendak-Mu, kepada kami sebagai makhluk yang beribadah. Kami mau melepaskan segala keegoisan kami, Tuhan. Kami tahu bahwa ibadah itu bukan tentang diri kami, tetapi tentang Tuhan yang harus kami muliakan di dalam kehidupan kami. Tentang Tuhan yang lewat kemuliaan itu kami menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan juga boleh dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati terus kami Tuhan, Jemaat POK Hosana Cililitan, juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menyaksikan renungan ini. Tuhan terus berkati kami, di dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Berkati umat-Mu Tuhan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dalam mereka mempersembahkan hidup dan kehidupan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja POK Hosana Cililitan. Tuhan berkati di dalam semua pelayanan yang kami lakukan. Berkati para hamba-Mu, pendeta, majelis, pengurus-pengurus komisi. Tuhan memberkati, biar bahu-membahu membangun kerajaan sorga di tengah-tengah jemaat kami ini, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada masalah di dalam rumah tangga, Tuhan juga yang akan menolong menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong supaya mendapatkan pekerjaan atau usaha, supaya mereka dapat terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami terus berdoa untuk pandemi COVID. Kami bersyukur karena semakin melandai, semakin berkurang. Tetap Tuhan mampukan kami untuk menjaga kewaspadaan supaya kami terhindar, juga supaya tidak terjadi klaster-klaster yang baru. Kami berdoa, lindungi bangsa kami, lawat negeri kami Tuhan, pulihkan negeri kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami ya Bapa, kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Peliharalah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Dan mari angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini kekal sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera.